Dia mendengarkan suara darahnya mengalir keluar dan merasakan sesuatu mengelupas dari tubuhnya. Tetapi rasa sakit itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia mengulurkan tangannya untuk menutupi wajahnya yang berkeringat dingin dan menangis dengan sedih karena, pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti bahwa Hansen membutuhkan hanya untuk balas dendam, dan kemudian, dia secara pribadi akan menghancurkan dunianya. Hansen mandi di kamar mandi lalu keluar. Dia berdiri di samping tempat tidur dengan handuk hangat di tangannya dan mulai menyeka tubuhnya. Usi terus menutup matanya dalam posisi itu, membuatnya seperti sedang tertidur. Hansen memegang poninya di tangannya yang besar dan menyisirnya ke belakang dengan lembut. Ciuman tipis jatuh di dahinya. "Kamu istirahat dulu, aku akan memasak untukmu." Hansen meninggalkan kamar dan turun, dan pergi ke dapur untuk melanjutkan memasak. Tak lama kemudian terdengar suara lemah dari belakang. "Aku ingin minum pil kontrasepsi." Hansen berbalik, tidak tahu kapan dia sudah turun. Dia berdiri di dekat pintu sekarang. Wajah yang cerah sekarang sangat pucat, dan dia tampak seperti sakit parah. "Aku tidak menyentuhmu, kenapa kamu ingin minum obat? Kamu tidak mungkin hamil." Hansen mengangkat gelas kurusnya dengan tidak senang. Usi menatapnya dengan tajam. "Apa kau tidak mengerti apa yang aku katakan? Belikan aku obat sekarang, aku ingin meminumnya." Wajah Hansen tenggelam. "Usi, apa kamu benar-benar stres sekarang? Tubuhmu yang kaku benar-benar membuatku hambar, jadi aku selesaikan ini." Wajahmu sekarang pucat, seperti hantu, memasang tampang kuat seperti itu kepadaku, dan kamu masih ingin minum obat. Apakah menurutmu aku masih akan memanjakanmu seperti sebelumnya? Usi mengalihkan pandangannya. "Baiklah, aku akan pergi. Aku akan membelinya sendiri." Dia berbalik dan pergi. Hansen melangkah maju dan menggenggam pergelangan tangannya yang ramping. Kulit di telapak tangannya halus, tapi terasa sedingin, dan amarah di dadanya memuncak. Dia lebih suka melihatnya seperti peri saat lift, bukannya dia yang seperti ini. Dia meredam amarah dalam hatinya. "Kamu mau ke apotek untuk beli alat kontrasepsi selarut ini? Mau difoto oleh wartawan atau memprovokasi laki-laki di luar sana? Kamu mau minum obat? Aku akan pergi sekarang membelikannya untukmu." Hansen mengambil kunci mobil lalu pergi. Hansen memarkir mobil mewah di pintu apotek dan melangkah masuk. Tidak ada seorang pun yang antri di apotek. Dia melihat seorang kasir bermain telepon. Hansen menyelipkan satu tangan ke saku celananya, sambil memegang kunci mobil, dan mengetuk meja 2 kali. Kasir itu mendongak dan matanya terbelalak. "Wah, sungguh tampan sekali." "Iya Pak, Anda mau beli apa?" Hansen melihat sekilas ke deretan botol di rak, lalu mengulurkan tangan dan menunjuk botol tablet vitamin C itu. Hansen kembali ke apartemen dengan membawa tas, tetapi dia tidak menemukan Usi di sana. Seluruh apartemen sama seperti sebelum dia pergi, tidak ada barang yang hilang ataupun rusak, tetapi Usi tidak dapat ditemukan di lantai atas dan bawah. "Usi, Usi, di mana kamu?" Hansen mengobrak-abrik ruangan, bahkan di tempat-tempat kecil sekalipun tidak terlewatkan, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun. Dadanya berdebar-debar dengan kuat dan matanya yang dingin dengan cepat memerah. Kemana sebenarnya dia pergi? Apa dia sudah pulang? Hati Hansen dipenuhi dengan kepanikan dan kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Penampilannya sangat amburadul sekarang. Dia seharusnya tidak berkata dingin kepadanya. Seharusnya dia memeluknya dan menenangkannya. Dia harus memberitahunya bahwa sifatnya yang kaku membuatnya enggan memaksanya dan mengikutinya. Dia tidak akan membiarkannya minum obat. Dia harus memberitahunya lebih banyak tentang fisiologi. Dia tidak punya ibu sejak dia masih sangat muda. Saat di sekolah dan mengeluarkan buku fisiologi, dia dengan malu-malu menekan buku itu ke bagian bawah tas sekolahnya, tidak berani melihatnya. Hati Hansen berantakan. Dia memegang kunci mobil dan ingin mengecek di garansi mobil,
Tapi kemudian dia tiba-tiba melihat sandal merah muda yang dia kenakan. Sandal merah muda jatuh di karpet di ruang tamu. Dia melihat ke depan, sepertinya ada seseorang yang duduk di sudut jendela dari lantai ke langit-langit, tetapi itu terhalang oleh tirai yang tertutup, yang baru saja dia tidak lihat. Hansen berjalan cepat dan mengulurkan tangannya untuk membuka tirai. Usi duduk di atas karpet lembut dengan lutut tertekuk di sudut. Dia membenamkan wajah kecilnya di lutut, dengan sepatu di kakinya. Dia duduk di sini dengan tenang, meringkuk dengan sendiri, rambut coklat keritingnya terlihat berantakan, kesedihan dan kesuraman yang samar melekat di sekujur tubuhnya. Hansen merasa bahwa hatinya digenggam oleh sebuah tangan yang besar. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh kepalanya dengan ringan. Usi mendongak dan menatapnya. Hansen mengira akan ada air mata di wajahnya, tetapi wajahnya kering, dan tidak ada air mata sama sekali, tetapi pupilnya sedikit mengecil. Segera, dia memfokuskan matanya padanya. "Apa kamu sudah membeli obat?" Hansen bersuara dengan sesak, dan dia mengangguk. "Iya, aku membelinya." "Usi, apa kamu ini masih anak kecil? Bagaimana bisa kamu pakai sepatu sebelahan?" Dia berlutut dan meletakkan sandal yang ada di tangannya di atas kaki putih kecilnya. Usi menatapnya dan dengan lembut menggulung bibir merahnya. "Aku berubah pikiran. Aku tidak ingin minum obat lagi. Buang saja obatnya." Baru saja ketika dia duduk di sini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Pada hari kegugurannya, dia dikirim ke rumah sakit saat dia bangun dari koma. Di pagi hari, darah di kamar telah menembus keluar, dan penyewa lainnya mengetahuinya. Mereka segera menelepon polisi dan membawanya ke rumah sakit. Dia masih ingat seorang dokter wanita berjas putih memandangnya dengan tatapan yang hina, dan berkata kepadanya, melihat bahwa dia tidak dicintai di usia yang begitu muda. Dia datang ke rumah sakit untuk perawatan, dan sekarang dia mengalami keguguran. "Karena kehilangan banyak darah, rahimmu telah rusak parah, dan kamu tidak akan pernah hamil lagi." Usi masih ingat saat ulang tahun itu, ketika dia menamparkan wajahnya dan diusir dari rumah oleh Ibu Hansen. Tidak ada orang di sekitarnya, dan rasa sakit di kakinya membuatnya malu, jadi dia hanya bisa menahannya. Kemudian, dia mengalami keguguran. Dokter memberitahu dia banyak istilah, seperti keguguran dan konsepsi yang sulit. Sulit untuk mengerti saat itu. Sekarang dia tahu arti dari semua istilah itu dan itu memberikan perasaan yang berbeda setiap saat. Dia tidak akan pernah hamil, jadi dia tidak perlu minum obat ini. Hansen mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Tapi dia menarik kakinya satu langkah lebih cepat, lalu bangkit. "Kamu bisa makan malam dulu, aku akan kembali nanti." "Usi," Hansen menangkapnya, tatapannya yang ingin tahu tertuju pada wajah kecil pucatnya, mencoba mengetahui sesuatu. "Ada apa denganmu, Usi? Apa yang salah denganku? Kenapa kamu melakukan ini?" Usi menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang salah denganku?" Usi kembali ke tampilan malas dan lembut seperti biasanya. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat rambut di pipinya. "Kali ini tidak terkecuali, aku tidak merasa nyaman sama sekali, Tuan Hansen, berlatihlah lebih banyak. Aku menantikan hari ketika kamu bisa menaklukkanku." Setelah berbicara, Usi berbalik dan pergi. Wajah tampan Hansen terasa kaku. Saat dia ditanyai, dia selalu memprovokasinya dengan hal ini lagi. Usi berjalan ke pintu gerbang ketika sebuah lemari yang dia lewati tiba-tiba bergetar dan langsung mengenai dia. "Usi," Hansen memeluknya dari belakang, dan ketika kabinet membantingnya, dia memeluknya dengan tangannya dan menekannya ke dalam pelukannya. Usi mendengar benda berat itu jatuh ke tanah dan dengungan pelan pria itu. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Dia butuh beberapa detik untuk mengerti. Ketika dia mendongak, dia melihat darah di dahi Hansen mengalir ke bawah. Lemari itu akan jatuh mengenainya,
dan Hansen bergegas untuk melindunginya, lemari itu langsung mengenai kepalanya. Dia terluka dan sekarang berdarah. Wajah Hansen menjadi pucat, dia mengangkat tangannya untuk menopang dahinya, dan kemudian menekan bahunya dengan dua tangan yang besar, dan melihat ke atas dan ke bawah dengan hati-hati. Coba kulihat, apa ada luka? Dia sedang terluka, tapi reaksi pertamanya adalah memeriksa apakah dia terluka. Usi bergetar, dan mengawasinya dalam diam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.